Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tak mau kecolongan RUU Cipta Kerja, 32.000 buruh Bekasi bakalan geruduk DPR RI besok. Sebanyak 32.000 buruh dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Hal tersebut dilakukan guna mengawal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aliansi Persatuan Rakyat atau Perak Bekasi, yang merupakan salah satu aliansi buruh terbesar, telah melakukan rapat koordinasi di Sekretariat FKI sejak pukul 3 sore sampai dengan 5 sore pada hari Minggu 4 Oktober. Rapat gabungan Aliansi Perak hari ini pun diikuti oleh perwakilan Serikat Buruh Kasbi, GSBM, FPBI, GSPB, FKI, SGBN, dan juga lainnya. Aliansi Perak sendiri memiliki anggota buruh kurang lebih 32.000 orang di seluruh Bekasi. Hasilnya terdapat 3 poin pendapat atau sikap Aliansi Perak dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bakal dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Adapun sikap dari Aliansi Perak yang pertama yakni pengesahan tingkat 1 Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR pada hari Sabtu 3 Oktober hingga tengah malam sangat tidak wajar dan juga terkesan terburu-buru serta terkesan begitu dipaksakan. Yang kedua, aroma busuk ketidakwajaran pada poin 1 melahirkan dugaan adanya kemungkinan rapat paripurna ketok palu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober. Tegas Koordinator Perak Cecep Sarifudin lewat siaran persnya pada hari Minggu 5 Oktober. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengesahan secara terstruktur pada 8 Oktober 2020 mendatang, Aliansi Perak akan menerjunkan para buruh untuk menggeruduk gedung DPR RI. Aliansi Perak akan mengerahkan massa buruh ke gedung DPR RI pada hari Senin besok. Begitu tandasnya. Tamat sudah rezim Jokowi. Proposal Omnibus Law ditolak oleh Bank Dunia. Mengejutkan. Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan, Bank Dunia mengatakan bahwa Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia. Karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini undang-undang selalu mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia ini menolak. Secara politik ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dengan rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambiar. Dengan demikian, maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan juga krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, para Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter tahun 98.
Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pengusaha muda super tajir Erick Thohir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur pada strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka untuk menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Mengingat sumber daya alam tambang batu bara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini. Lebih lanjut, Remi menyebut RUU Cipta Kerja tak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat hari ini, seperti kelompok buruh. Ia mengatakan para buruh selama ini menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak jaminan kesehatan. BEMSI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Salah satunya sangat jelas ada dalam konteks Omnibus Law. Sebelumnya, kelompok BEMSI sempat menggeruduk depan gedung DPR MPR di Jakarta untuk menolak RUU Cipta Kerja pada awal Maret 2020 lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat kecil. Terlebih, pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tidak transparan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja. Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah aturan lain dalam RUU tersebut. Misalnya penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh. Mereka juga menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remi Hastian, mengatakan akan kembali turun ke jalan dengan massa besar-besaran menentang pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR. BEMSI menilai kebebalan DPR RI yang ngotot mengesahkan RUU tersebut walau mendapatkan penolakan dari rakyat adalah sebagai kemunduran demokrasi. Menurut Remi, pembahasan RUU tersebut mengandung cacat karena perumusannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu kebijakan. Di masa pandemi, bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law. Begitu kata Remi dalam rilis persnya yang diterima oleh redaksi pada hari Kamis 9 Juli di Jakarta. Aksi tersebut, tegas Remi, tetap akan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran COVID-19. Setiap orang himbaunya harus membawa masker, hand sanitizer, memastikan suhu tubuh dan kesehatan tubuh stabil dan wajib menjaga jarak sebelum dan saat serta setelah berjalan dengan kegiatan tersebut. (16 Juli) BEM seluruh Indonesia geruduk DPR. Aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemi COVID-19 menjangkiti tanah air. Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan. Atas alasan itu, para mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi pada 16 Juli mendatang. Aksi pun akan dipusatkan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam sebuah video berdurasi 39 detik, BEM seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami dari BEMSI mengajak bahwasanya melihat permasalahan di negeri ini di masa pandemik bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Tegasnya, oleh karena itu kami mengajak seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020. Sambung orator dalam video tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, aksi itu membawa dua tuntutan, yaitu pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dari Prolegnas dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak semua pihak turun ke jalan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Kamis 16 Juli. Kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law, kata Koordinator Pusat BEMSI Remi Hastian melalui keterangan pers pada hari Kamis 9 Juli. Remi mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah perwakilan universitas di wilayah Jabodetabek, Banten untuk menggelar aksi. Ia mengklaim kali ini pihaknya dapat membawa massa dalam jumlah yang besar. Konsolidasi antar kampus telah selesai dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten pada Senin 6 Juli lalu. Remi mengatakan DPR dan pemerintah tetap tak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Cipta Kerja. Seharusnya dalam konstruksi negara hukum, keterbukaan menjadi hal penting. Begitu ujarnya.